patriarki itu seperti apa? Sebelum kita masuk ke pengertiannya, mari kita lihat contoh dari budaya patriarki dalam kehidupan sehari-hari. Iya, lu ngapain aja sih seharian? Lu baru bangun lu nggak? Orang pulang malam, orang pagi-pagi udah rapin rumah, lu masih aja main laptop jam sekarang jam berapa? Jam 3. Kotor rumahnya, lu ngapain? Malah sama sih cewek. Apaan sih kak? Nggak ngeliat ini aku lagi ngerjain tugas. Gantiin dulu kek bebenah rumahnya. Lagian bebenah rumah tuh bukan tugas cewek doang kali, cowok juga bisa. Lah kok gue sih? Lu kan cewek, masih gue suruh nyapu. Lagi lu kan bangun dari pagi, ngapain aja? Ah elah, apaan sih? Secara umum, patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Sistem patriarki membuat laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi para laki-laki tidak hanya mencakup ranah personal saja, akan tetapi juga dalam ranah yang lebih luas lagi, seperti pendidikan, ekonomi, partisipasi politik, sosial, hukum, dan lain-lain. Oh iya, budaya patriarki ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan budaya patriarki itu kan sudah kayak budaya yang lumayan buruk lah, soalnya semisal pekerjaan rumah tangga, menyapu, mengurus dapur atau apapun itu kan itu udah jadi ke pekerjaan perempuan, dan laki-laki itu mostly itu tidak ikut campur. Misalkan ya udah ini udah jadi tanggung jawab kalian sebagai istri, misalkan sebagai ibu rumah tangga, jadi mereka tuh nggak mau ikut campur atas. Sebenarnya kan kita bisa bekerja sama ya gitu, bagi-bagi tugas. Oh misalkan si laki-lakinya yang nyuci atau kitanya yang ngepel atau nyapu gitu. Tapi budaya ini sudah turun-temurun di Indonesia sih. Jadi lumayan jadi skeptis ya di ini. Jadi kita tuh punya beban moral sendiri kalau semua pekerjaan rumah tangga juga dapur itu harus kita yang kerjain sebagai perempuan gitu. Menurut aku budaya patriarki itu tidak salah sih. Cuma kalau di zaman sekarang itu cewek ini sudah banyak yang lebih bagus dari pria gitu. Jadi cewek ini juga udah lebih banyak yang lebih bagus dari segi pekerjaan, dari segi karir gitu. Jadi itu tidak menjadi patokan dari kita, karena kan sekarang banyak cewek-cewek yang lebih emansipasi lagi, lebih baik lagi dari cowok gitu. Menurut saya, budaya patriarki adalah budaya yang melekat di Indonesia sejak dahulu kala, di mana budaya ini menempatkan laki-laki sebagai yang diutamakan. Jadi, laki-laki adalah sosok yang akan mengayomi perempuan, sehingga laki-laki lebih dihormati dan lebih dihargai, dan perempuan mengikuti apa yang diarahkan oleh laki-laki. Sampai sekarang sih masih ya, karena balik lagi itu sudah turun temurun dari budaya dari nenek kita pun sampai sekarang generasinya itu belum ada yang ngubah sih pola pikir budaya patriarki. Mungkin beberapa orang sudah sadar, dan mungkin laki-lakinya pun itu juga ada yang mau bekerja sama dalam rumah tangga, semisal dia pembagian tugas, jadi nggak semuanya itu diberatkan oleh perempuannya. Dan juga kan plusnya kita juga ngurus anak juga gitu, jadi semuanya tuh seolah-olah laki-laki itu pekerjaannya hanya bekerja di kantor gitu, semuanya itu selebihnya perempuan gitu. Kalau di zaman sekarang sih kayaknya udah jarang ya itu terjadi gitu, karena sekarang itu cowok juga pemikirannya udah maju gitu, mereka juga udah nggak malu untuk nyapu. Misalnya cewek juga dikasih kebebasan untuk bekerja gitu, berkarir di pekerjaan gitu kan.
sekarang sih cowok sama cewek itu udah berkembang pola pikirnya gitu. Jadi itu udah jarang sih. Menurut saya, budaya patriarki di lingkungan masyarakat sudah terlihat dengan nyata, dengan jelas, di mana dalam keseharian kita lebih menghormati laki-laki. Misalkan seperti acara yang saat ini sedang berlangsung, misalkan habis Idul Adha. Ketika Idul Adha, otomatis laki-laki sebagai pihak yang mengayomi, di mana yang memimpin, kemudian yang melaksanakan, yang menjalankan semuanya laki-laki. Kita misalkan sebagai perempuan yang ikut beribadah kurban sudah menyerahkan sepenuhnya kepada laki-laki. Jadi contoh nyatanya seperti itu. Kemudian misalkan dalam kegiatan sehari-hari, misalkan kerja bakti juga di daerah masyarakat juga lebih mengutamakan laki-laki yang terlebih dahulu. Kalau perempuan mungkin lebih membantu dalam hal penyediaan konsumsi, minum, dan sebagainya. Mungkin seperti itu menurut saya. Harapannya sih ya itu ya, kita putusin buat pola pikir yang seperti itu, yang semuanya tuh pekerjaan rumah tuh harusnya tuh perempuan doang yang ngerjain. Itu salah sebenarnya. Itu semua bisa dikerjain dan bisa diobrolin dulu, bisa kerjasama antar perempuan dan juga laki-laki. Haknya sama sebenarnya, tanggung jawab dan haknya itu sama. Perempuan juga bisa mengerjakan A, laki-laki juga bisa mengerjakan A. Cuma pola pikirnya aja yang harus diubah gitu sih. Jadi kita tuh ngobrol lah, komunikasi itu penting. Jadi mengubah mindset seseorang, kita juga kasih edukasi ke laki-lakinya. Laki-laki tuh bisa loh untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Hal yang kecil aja, nyapu, ngepel, nyuci piring, nyuci baju itu bisa gitu. Kalau budaya patriarki ini kalau buat untuk dihilangkan kayaknya nggak mungkin, karena kan tugas seorang cowok itu menjadi kepala rumah tangga, dia yang mengatur berjalannya rumah tangga tersebut. Tapi buat itu nggak berlangsung itu nggak mungkin. Tapi sekarang banyak cowok itu yang emang berpikir udah lebih maju. Cowok sama cewek itu, cewek dikasih kebebasan untuk bekerja, dan cowok juga nggak malu untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi sekarang itu udah ada kesetaraan sih, untuk setiap orang itu bebas untuk melakukan apa yang mereka rasa itu terbaik buat rumah tangga mereka. Harapan saya untuk perkembangan budaya patriarki di Indonesia, menurut saya sudah bagus perkembangannya, tetap dijaga dan dilestarikan untuk baik generasi sekarang ataupun generasi yang akan datang, seperti generasi saat ini, generasi Z ya, atau Z generation, di mana budaya patriarki yang sudah berakar di masyarakat itu diharapkan jangan sampai hilang akibat tergerus misalkan perkembangan dari budaya barat ataupun budaya lain, budaya misalkan K-pop, K-drama yang seperti itu. Tetap terjaga budaya patriarkinya, jadi tetap terjaga identitas budaya kita, budaya nasional kita tidak hilang, seperti itu. Menurut William Outwood, feminisme didefinisikan sebagai advokasi atau dukungan terhadap kesetaraan wanita dan pria, diiringi dengan komitmen untuk meningkatkan posisi wanita dalam masyarakat. Istilah ini mengasumsikan adanya kondisi yang tidak sederajat antara pria dan wanita, baik itu dalam bentuk dominasi pria atau patriarki, ketimpangan gender, atau efek sosial dari perbedaan jenis kelamin. Sedangkan Nicholas Abercrombie dan kawan-kawan berpendapat, feminisme adalah paham yang membela kesetaraan peluang bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan diperlemah secara sistematis dalam masyarakat modern. Feminisme merupakan gerakan sosial yang secara bertahap telah memperbaiki posisi perempuan dalam masyarakat barat. Setelah mengenal dan melihat beberapa contoh budaya patriarki, diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap persamaan hak-hak antara wanita dan pria di segala bidang kehidupan, sebagai bentuk mendukung emansipasi wanita. Melalui konten edukasi ini, juga diharapkan penonton dapat menambah wawasan mengenai budaya patriarki yang mungkin terjadi di kehidupan mereka tanpa mereka sadari.